Ya, salam pemirsa, berjumpa lagi bersama saya dalam pembahasan buku Pandanglah pada Yesus. Buku ini dituliskan oleh George R. Knight. Buku ini menceritakan bagaimana kita bisa memiliki karakter Yesus di dalam kehidupan masing-masing kita. Ya, bagaimana Yesus mempunyai akan cerita yang luar biasa, tetapi bukan sekedar cerita, tetapi inspirasi bagi kehidupan kita setiap hari. Memandang pelayanannya di bumi dan di surga, itu akan menolong kita untuk semakin menyerupai Yesus. Ya, pada saat ini kita akan masuk ke halamannya yang ke-232. ke-232. Tapi sebelumnya kami mengundang akan seluruh anggota keluarga dan saudara-saudara semua untuk berkumpul bersama-sama sehingga kita bisa mempelajari akan kebenaran firman Tuhan pada saat ini, dan biarlah rencana-rencana Tuhan akan menjadi bagian masing-masing kita. Kita akan masuk ke halamannya yang ke-232, judulnya Kasih yang Kuat dari Yesus. Kasih yang kuat dari Yesus. Pemirsa juga bisa mengambil Alkitabnya dan kita sama-sama buka di dalam Matius 23 ayat 33 sampai 39. Matius 23 ayat 33 sampai 39. Hai kamu ular-ular, hai kamu keturunan ular beludak, bagaimana menurutmu akan kamu hindari hukuman ketumpukan sampah? Yerusalem, Yerusalem, engkau membunuh nabi-nabi dan merajam orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu sama seperti induk burung mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, dan kamu tidak pernah mau. Yang tersisa bagimu sekarang adalah rumahmu. Aku berkata kepadamu bahwa kamu tidak akan melihatku lagi sehingga hari kamu berseru, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Beberapa anggota gereja sangat keras ketika menghukum orang lain. Kepedulian mereka adalah tentang kemurnian, perilaku benar, musik yang tepat, dan diet yang disucikan. Mereka pikir tidak masalah mengucapkan apa saja yang ada di dalam pikiran mereka. Dan akibatnya adalah orang-orang muda tidak mau hadir lagi. Anggota-anggota baru kecewa, dan siapa saja merasakan kerohanian demikian maka mulai berdoa bagi orang-orang benar itu dan untuk kelangsungan agama yang benar dalam jemaat. Jadi ini bagaimana kita betul-betul harus menyerahkan akan kehidupan kita kepada Tuhan, sehingga pada saat kita berada di jemaat, kita berada di gereja, jangan sampai kita membuat peraturan yang membuat orang lain merasa terbebani, mereka belum siap. Tapi biarlah kita meminta hikmat kebijaksanaan dari Tuhan, sehingga kita dapat merangkul akan orang-orang yang baru hadir, mungkin orang-orang muda yang baru belajar, sehingga mereka jangan sampai mereka merasa bahwa mereka tidak pantas. Oleh sebab itu biarlah kita terus doakan, doakan setiap apapun yang akan menjadi keputusan kita di dalam gereja, di keluarga, dimanapun itu, sehingga orang lain bisa menerima dengan sukacita. Di sini kita perlu menyadari perbedaan antara keras dan kuat bagi kerajaan Tuhan dan memperlihatkan kasih yang kuat dalam roh Kristus. Salah satu aspek tidak menguntungkan hanya berfokus pada firman yang tertulis adalah bahwa kita tidak dapat melihat ekspresi wajah dan mendengar nada suara. Saya rasa sukar membedakan antara roh kasih atau keculasan dan kekerasan. Kata-katanya bisa saja sama, tetapi makna yang sampai kepada kita berbeda sekali. Kita belajar dari Matius 23 bahwa Yesus termasuk di antara mereka yang tidak takut untuk menghadapi suatu kesalahan. Namun kita juga sekilas melihat roh di mana dia berbuat demikian. Jadi kita harus melihat situasi. Kalau memang itu harus kita katakan, baiklah kita meminta hikmat dari Tuhan. Pada saat Yesus menyampaikan di dalam Matius 23 ini, karena orang-orang pada saat itu mereka sudah mengetahui benar, mereka sudah mengerti, tapi mereka tidak mau untuk menjalankan itu, sehingga Yesus menegur mereka dengan keras. Pada saat itu
Ya, banyak orang-orang yang semakin membenci Yesus, terutama pemimpin-pemimpin atau imam-imam yang berada di gereja tersebut. Oleh karena mereka tidak mau membuka pintu hati mereka sehingga mereka bisa menjangkau semua orang. Pada saat itu mereka memilih-milih orang. Mereka tidak mau merangkul orang-orang yang rendah. Sehingga Yesus mengajarkan kepada mereka sehingga mereka ini dapat mempunyai roh kerendahan hati. Tapi kembali lagi mereka mengeraskan hati. Oleh sebab itu pada saat kita sudah mengetahui pelajaran ini, biarlah kita meminta kepada Tuhan supaya Tuhan dapat menunjukkan kepada kita sehingga kita tidak menjadi orang-orang yang terlalu fanatik, menjadi orang-orang yang hanya menunjuk, tapi biarlah kita boleh meminta roh kerendahan hati itu kepada Tuhan, dan Tuhan akan ajarkan itu kepada kita. Kalau kita mau, kalau kita yakin, pasti Tuhan akan memampukan kita. Tuhan akan menolong kita. Salah satu aspek tidak menguntungkan hanya berfokus pada firman yang tertulis adalah bahwa kita tidak dapat melihat ekspresi wajah dan mendengar nada suara, yang tadi sudah kita baca bersama-sama. Apabila kita tergiur untuk memainkan peran sebagai pasukan pengempur rohani, maka kita perlu mempertimbangkan ayat-ayat yang menyoroti Yesus membeberkan teguran-teguran di dalam Matius 23. Yerusalem, Yerusalem, berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya. Dalam kasih dan kepedulian, Yesus menyampaikan seruan terakhirnya kepada para pemimpin Yahudi untuk meninggalkan kerohanian palsu mereka dan berpaling kepada perkara-perkara hukum yang lebih berbobot, keadilan dan belas kasihan. Dan dengan hati yang hancur dia menyadari bahwa sebagian besar dari mereka tidak akan berubah. Dengan penolakan itu tibalah pertanda dua kejadian. Satu adalah kehancuran Bait Tuhan dan Yerusalem bersamanya. Dan yang kedua adalah kembalinya dia sendiri dalam awan-awan surgawi. Jadi pada saat ini Yesus mengetuk pintu hati kita. Biarlah pada saat Yesus mengetuk, biarlah kita boleh mengizinkan Roh Kudus itu untuk masuk, sehingga dia boleh berkarya di dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita terus mengeraskan hati kita sehingga kita akan binasa pada akhirnya. Pada saat ini setan dia menggempur kita di berbagai sisi. Dia ingin menjatuhkan setiap umat manusia, dan Yesus yang berada di taktanya di surga, dia melihat itu, dan dia merasa sedih bila mana kita sudah menyimpang dari jalannya. Tetapi Yesus masih sabar menunggu kita sampai detik ini, masih sabar menunggu akan perubahan kita, perubahan ke arah yang lebih baik, perubahan yang positif. Yesus masih menunggu itu. Oleh sebab itu saudaraku, biarlah pada saat kita mendengarkan akan firman Tuhan pada saat ini, kasih yang kuat yaitu dari Yesus, kasih yang tidak pernah putus-putusnya, kasih yang tidak dapat kita ukur dengan apapun, yang terus Yesus curahkan bagi masing-masing kita. Biarlah pada saat kita mendengarkan firman ini, biarlah kita doakan itu, biarlah kita dapat mempraktikkan itu dalam kehidupan kita setiap hari, dan biarlah kita boleh menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kita. Karena kita hidup di suatu zaman yang kedepannya tidak akan aman lagi. Akan banyak tantangan, akan banyak rintangan yang akan kita hadapi. Oleh sebab itu biarlah kita terus meminta kepada Tuhan. Kita meminta iman seperti Yesus, iman yang tidak pernah goyah, iman yang selalu teguh seperti batu karang. Kita hidup di suatu zaman di mana lalang dan gandum itu bertumbuh bersama-sama.
ya pada saat ya kita mengetahui ya pekerja-pekerja daripada ladang itu datang kepada tuannya. Mereka mengatakan, Tuhan, apakah kita cabut saja ya lalang-lalang itu? Ya, Tuhan itu mengatakan, jangan engkau cabut, biarlah mereka bertumbuh bersama-sama. Sehingga pada saat penuaian nanti kau akan memisahkan lalang itu dari gandum. Ya, lalang itu akan dibuang dan dibakar, gandum itu akan dikumpulkan di dalam lumbungnya. Ya. Inilah ya hal yang akan ya kita alami di akhir nanti. Ya, Tuhan masih memberikan kesempatan. Ya, bagaimana tuan ladang itu digambarkan sebagai Yesus yang masih memberikan kesempatan kepada kita supaya kita terus dapat datang kepadanya setiap saat di dalam kehidupan kita. Biarlah kita terus menyerahkan kehidupan kita, dan biarlah kita boleh mengambil komitmen kita masing-masing ya, dan kita katakan, ya Tuhan, kami sudah disadarkan oleh kata-kata yang kuat dari Yesus terhadap gagasan-gagasan palsu mengenai agama. Tetapi kami sudah diberikan harapan oleh Roh Kasih di dalam mana Dia berbicara. Bantulah kami memiliki agama yang sejati dan roh yang sesuai. Ya. Jadi biarlah kita hidup di akhir zaman ini, di mana ya kebenaran itu sudah disamar-samarkan oleh si jahat. Ya. Dia menjadikan ya putih dan hitam. Ya, putih dia jadikan abu-abu. Ya, bukan lagi putih. Oleh sebab itu kebenaran itu dia sudah mengelabuinya dengan bungkusan yang menarik sehingga orang-orang pun dapat datang kepadanya, dan kita dibutakan dengan semuanya itu. Ya. Dia jadikan kebenaran itu hampir benar dan benar. Ya, sangat tipis perbedaannya. Sebab itu biarlah kita terus mendekatkan kehidupan kita kepada Tuhan, sehingga Tuhanlah yang dapat menuntun kita hari demi hari. Biarlah pada saat kita sudah meminta akan tuntunan Roh Kudus dalam kehidupan kita, pada saat kita keluar ya, orang-orang melihat kita dan mereka pun dapat diubahkan, dan mereka mengatakan, ya, begitu luar biasa Tuhan itu. Itulah kesaksian yang hidup, kesaksian yang kita tidak sadari, ya, betapa Tuhan bekerja di dalam semuanya itu. Ya, jadi bukan diri kita yang diandalkan, biarlah kita terus mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya pemirsa, biarlah kita terus memandang kepada Tuhan. Kita jadikan Yesus sahabat terbaik kita di dalam kehidupan kita setiap harinya. Ya, inilah renungan kita pada saat ini. Ya, biarlah kita terus doakan itu, dan biarlah kita boleh menjadi berkat bagi sesama kita. Biarlah kita boleh menciptakan ya roh perdamaian, roh persatuan di dalam lingkungan kita dimanapun kita berada. Ya, kita akan berjumpa lagi di kesempatan yang berikutnya, dan Tuhan memberkati.